Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya tumpukan angka dan fakta mentah bisa diubah jadi senjata rahasia sebuah perusahaan? Nah, hari ini kita akan bongkar buku panduan ilmu data buat cari tahu jawabannya. Dan pertanyaan ini bukan cuma teori loh, ada kisah nyata di baliknya yang nunjukin betapa dahsyatnya prediksi berbasis data. Yuk, kita intip gimana caranya sebuah toko retail bisa tahu rahasia besar pelanggannya. Jadi, apa rahasianya? Ini bukan sulap ya, tapi ini yang namanya pemikiran analitis data. Jadi gini, target itu nggak ngelihat data belanjaan kita sebagai catatan masa lalu aja. Buat mereka, itu adalah petunjuk masa depan. Misalnya nih, mereka sadar kalau ada perempuan yang tiba-tiba beli lotion tanpa pewangi plus suplemen tertentu, kemungkinan besar dia lagi hamil. Nah, itulah kekuatannya, nemuin sinyal-sinyal kecil yang tepat. Dan target itu nggak sendirian loh. Coba deh bayangin kasino Haras yang lacak tiap taruhan buat ngasih penawaran yang susah banget ditolak. Atau Facebook yang bisa dibilang membangun kerajaannya di atas pemahaman mereka soal siapa teman kita dan gimana kita berinteraksi. Intinya sama, mereka semua mengubah data unik jadi keunggulan kompetitif yang susur disaingi. Nah, disinilah letak perubahan cara berpikir yang paling penting. Big Data 1.0 itu ibaratnya kita nyetel mesin mobil biar lebih irit. Kita masih melakukan hal yang sama, yaitu nyetir, cuma ya lebih efisien aja. Tapi Big Data 2.0, wah ini beda cerita. Ini kayak kita menciptakan mobil terbang. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya lebih baik, tapi kita bisa ngapain aja nih dengan teknologi baru ini. Oke, terus gimana sih caranya kita beneran ngebangun mesin peramal ini? Teknik yang paling umum disebut supervised learning atau pembelajaran terawasi. Anggap aja ini kayak kita lagi ngelatih seorang detektif. Gini caranya. Dalam supervised learning, kita kasih si detektif alias si mesin setumpuk berkas kasus lama. Misalnya, data pelanggan yang udah berhenti langganan. Kita tunjukin, nih lihat deh, ini loh ciri-ciri pelanggan yang cabut. Nah, mesinnya belajar polanya dari situ. Jadi pas nanti dia lihat ada pelanggan baru dengan ciri-ciri yang mirip, dia bisa ngasih peringatan. Hati-hati, yang ini kayaknya bakal berhenti langganan juga. Tujuannya tuh simple banget. Bagi semua data jadi kelompok-kelompok yang murni. Bayangin aja, Anda punya sekeranjang buah campur aduk. Tugas Anda adalah misahin buah-buah itu ke keranjang khusus apel, keranjang khusus jeruk, dan seterusnya. Nah, dalam dunia data, keranjang murni itu artinya satu grup di mana isinya, misalnya, hampir semuanya adalah pelanggan yang beneran berhenti langganan. Nah, yang seru tuh di sini. Ternyata ada banyak cara buat nyortir buah ini. Para ilmuwan data itu punya banyak alat canggih di tas mereka buat ngerjain tugas ini. Oke, di satu sisi, kita punya namanya pohon klasifikasi. Ini cara kerjanya mirip kayak main tebak-tebakan ya. Umurnya di atas 30, bukan? Belanja terakhirnya lebih dari 100.000, iya kan? Aturannya jelas banget, gampang diikutin. Nah, di sisi lain ada model linier. Yang ini lebih kayak seorang seniman yang berusaha ngegambar satu garis lurus buat misahin dua kelompok titik. Dia pakai semua informasi sekaligus. Tujuannya sama, tapi pendekatannya beda banget. Tapi gimana kalau kita bahkan nggak tahu apa yang mau kita cari? Gimana kalau kita cuma punya segunung data dan pertanyaannya cuma, kira-kira ada yang aneh atau menarik nggak ya di sini? Nah, ini membawa kita ke dunia yang sama sekali berbeda. Disinilah unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi masuk. Coba bayangin deh, Anda lagi lihat langit malam penuh bintang. Awalnya kan kelihatannya cuma titik-titik acak aja. Tapi lama-lama Anda mulai ngelihat pola. Terus ngehubungin titik-titik itu jadi rasi bintang. Nah, itulah yang kita lakukan. Kita menemukan struktur yang tadinya tersembunyi. Teknik utamanya di sini namanya clustering. Jadi mesinnya itu bisa kita suruh baca ribuan artikel berita, terus dia secara otomatis bakal ngelompokin sendiri. Oke, yang ini semua tentang olahraga. Tumpukan yang ini isinya politik. Nah, yang di sana bahas ekonomi. Di dunia bisnis, wah ini bisa dipakai buat nemuin segmen-segmen pelanggan baru yang sama sekali nggak pernah kita kepikiran sebelumnya. Terus gimana caranya mesin bisa tahu mana yang mirip dan mana yang enggak? Jawabannya adalah pakai sesuatu yang disebut metrik jarak. Anggap aja ini kayak penggaris digital. Mesin yang ngukur jarak antara satu data dengan data lainnya. Semakin dekat jaraknya, ya berarti semakin mirip. Sesimpel itu konsepnya. Oke, kita udah punya model yang canggih nih. Keren banget.
Tapi, model sebagus apapun itu nggak ada gunanya secara bisnis kalau cuma diam aja di laptop. Dia harus diubah jadi tindakan nyata. Tapi, ada satu jebakan besar yang harus banget kita hindarin. Namanya overfitting. Bayangin deh seorang siswa yang cuma hafal mati kunci jawaban buat ujian, tapi dia nggak ngerti konsepnya sama sekali. Mungkin pas latihan soalnya persis sama, dia dapat 100. Tapi begitu soalnya diubah dikit aja, wah langsung ancur. Nah, model yang overfitting itu persis kayak gitu. Dia terlalu hafal sama data lama, tapi dia nggak bener-bener belajar polanya. Nah, biar kita nggak salah jalan, seluruh proses ini, dari ide awal sampai jadi duit, sebenarnya ngikutin sebuah peta yang udah teruji, namanya proses penambangan data. Ini kayak resep langkah demi langkah gitu deh, yang mastiin kita nggak kesasar. Mulai dari benar-benar paham masalah bisnisnya apa, sampai akhirnya model kita bisa diluncurkan dan beneran ngasih keuntungan buat perusahaan. Jadi, pada akhirnya, ilmu data itu bukan cuma soal algoritma yang pusingin kepala. Ini lebih ke soal cara berpikir, sebuah kacamata baru buat ngelihat dunia. Ini soal punya keberanian buat bertanya ke diri sendiri. Kira-kira pola tersembunyi apa ya yang ada di dalam data kita yang selama ini diam-diam aja nunggu buat ditemuin dan diubah jadi keuntungan besar berikutnya?